Halo, kembali lagi bersama Fasiha.com. Kali ini kita akan membahas bisnis rumah tangga, yaitu menjahit pakaian. Kadang-kadang nih kita kalau membeli pakaian ya ukurannya kadang-kadang kegedean ya. Bahkan ada yang kekecilan juga. Jarang-jarang juga model yang pasaran itu juga diminati banyak orang karena beberapa orang itu lebih suka menjahit dengan model sendiri atau dengan warna dan pilihan bahan yang berbeda. Kadang-kadang gini, ketika ada orang misalkan pergi gitu ya, terus tiba-tiba bajunya sama nih, kok bajunya sama persis itu, kadang-kadang ada rasa nggak enak atau nggak nyaman karena kita menggunakan model pakaian yang pasaran. Nah, sebagian perempuan nih khususnya itu sering atau lebih senang itu juga menggunakan pakaian-pakaian yang didesain sendiri tadi ya, supaya tidak ada satu orang pun yang menyamai atau menyerupai pakaian yang digunakan. Tentunya hal ini menjadi peluang ya bagi kita untuk membuat bisnis rumah tangga, yaitu menjahit pakaian. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan tentunya ada persiapan. Kalau kita ingin berbisnis menjahit pakaian, tentunya kita perlu memiliki mesin jahit ya, dan kelengkapan mesin jahit lainnya. Tapi kita kalau sudah memiliki mesin jahit ya modalnya tentunya akan lebih sedikit, maksudnya tidak sebanyak yang seharusnya kalau kita tidak memiliki mesin jahit. Nah, di samping memiliki keahlian menjahit, tentunya kita perlu mengetahui juga model-model pakaian yang up to date ya. Pakaian-pakaian yang memiliki nilai tambah bagi usaha kita tentunya. Sehingga pakaian-pakaian yang kita display atau produk-produk yang kita hasilkan itu memiliki nilai tambah atau memiliki keunikan khusus dibandingkan produk-produk yang ada di pasaran pada umumnya. Tentunya selain memiliki mesin jahit, kita juga perlu memiliki keahlian ya dalam menjahit tentunya. Kita juga harus lebih sabar karena penjahit ini orang-orangnya biasanya lebih sabar dan memiliki ide kreatif dalam menciptakan model-model pakaian yang tentunya berbeda tadi dari model di pasaran pada umumnya. Kita juga perlu mencari referensi di tempat-tempat berbelanja, bahan-bahan tekstil dan alat-alat menjahit yang lebih murah dan berkualitas, misalkan tentunya dengan harga ya kan, harga menjadi pertimbangan juga kalau misalkan modal yang kita miliki pas-pasan. Tentunya dengan kemampuan dan modal yang kita miliki, langkah yang selanjutnya yaitu kita perlu juga mempromosikan. Nah, langsung aja yuk kita lihat bagaimana pelaksanaan dalam bisnis rumah tangga menjahit pakaian ini. Nah, sebelum kita masuk ke pelaksanaan, saya ingetin nih buat kalian yang belum subscribe, boleh silakan diklik tombol subscribe, dibunyikan juga loncengnya. Kalau misalkan suka dengan video ini, silakan diklik like. Baik, kita masuk ke pelaksanaan. Pelaksanaan ini kalau kita merasa belum terlalu percaya diri dalam menjahit baju untuk orang lain, tentunya kita perlu mempertimbangkan kemampuan kita dengan menjahit potongan-potongan kain yang polanya sebenarnya lebih sederhana dan nggak rumit gitu ya, karena kita baru mulai-mulai, artinya kita bisa menjahit bagian kerah atau bagian-bagian tertentu lainnya yang polanya tuh nggak sejelimet atau sesulit yang di luar kemampuan kita. Nah, tentunya yang diperlukan dalam pelaksanaan ini, kita juga perlu mencari partner yang sudah lebih mahir tentunya dan berpengalaman dalam menjahit. Dengan demikian kita bisa belajar dari semakin banyak orang dari partner kita tadi, bagaimana mereka bisa meningkatkan keahlian, bagaimana mereka bisa mengelola pendapatan dan lain sebagainya. Tentunya
dengan keterbatasan yang kita miliki, kita bisa memulai untuk memasarkan atau menjahit untuk keluarga terdekat terlebih dahulu. Misalnya nih pakaian anak, pakaian suami, pakaian istri, pakaian ayah, ibu, dan keluarga besar lainnya tentunya. Dengan demikian kita bisa lebih sering mempraktikkan nih kalau misalnya keahlian kita perlu diasah lagi dan mengeksplorasi kemampuan menjahit kita. Nah, tentunya hal ini berfungsi sebagai ajang uji coba ya. Kalau misalkan bagaimana kualitas baju kita, jahitan baju yang kita lakukan tadi, apakah melebihi ekspektasi dari orang yang kita berikan, yang kita jahit tadi. Nah, tentunya langkah selanjutnya kita perlu melakukan pemasaran. Pemasaran itu seperti apa kurang lebihnya yang kita lakukan kalau kita memulai bisnis rumahan nih. Yang pertama yaitu kita melakukan promosi dari mulut ke mulut. Mulai dari keluarga terdekat, ya kan, terus ke teman terdekat hingga tetangga, lingkungan rumah, dari jaringan, ya. Tentunya dengan kemampuan teknologi sekarang ini tidak menutup kemungkinan kita membuat desain atau website atau promosi-promosi dari Google, dari YouTube, dari manapun yang kita ketahui tentang internet itu tadi. Yang kedua, kita bisa mendatangi instansi-instansi tertentu atau perusahaan-perusahaan untuk menawarkan pemesanan baju seragam. Nah, biasanya seragam pegawai ini setiap tahun ada instansi juga yang setiap tahunnya berganti atau diberikan yang baru lagi. Nah, ini menjadi peluang utama untuk paket-paket yang besar. Tentunya kita juga bisa nih melihat di lelang, bukan lelang ya, LPSE ya, kayak tender yang dilakukan di instansi pemerintah misalkan untuk menjahit pakaian atau tadi misalkan referensi-referensi lainnya dari internet. Kalau misalkan ada tadi tender yang ditawarkan oleh perusahaan atau instansi. Nah, bagaimana nih hambatan-hambatan yang biasanya dialami dalam bisnis menjahit pakaian? Yang pertama, ini pada umumnya banget sih ya, yaitu modal. Modal ini hampir semua orang tidak hanya menjahit pakaian, mau bisnis apapun biasanya nih modal itu menjadi hambatan. Nah, kita juga dalam hal ini kita bisa mencari partner atau keluarga atau teman atau lembaga keuangan misalkan untuk memberikan pinjaman dengan mudah, dengan asumsi kita memiliki tingkat optimis kita tinggi bahwa ini akan berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu keahlian. Nah, kesulitan dalam keahlian menjahit ini ya, kalau kita misalkan ingin menjahit dan tidak bisa menjahit, ya setidaknya kita bisa juga mencari orang yang bisa menjahitkan bagi kita, yaitu mencari pegawai, kurang lebihnya seperti itu. Kita tidak perlu ahli menjahit untuk bisa membuka bisnis menjahit pakaian, tapi kita bisa mempekerjakan orang lain. Nah, kalau misalkan kita ingin yang menjahit juga tadi, keahlian kita ini bisa berkembang dengan latihan-latihan tadi, menjahit untuk keluarga, untuk tetangga dan lain sebagainya. Kita promosi terlebih dahulu, kita kasih gratis. Kalau kita udah memiliki langganan, nah itu biasanya akan datang lagi. Nah, bagaimana nih analisis usaha untuk bisnis menjahit pakaian? Kita lihat
untuk membuat bisnis rumahan tadi ya, bisnis rumahan menjahit pakaian, kita lihat referensi di internet. Berapa harga mesin jahit, berapa harga mesin obras. Kurang lebih kalau di internet ada yang harganya 750, ada yang kurang dari itu, ada yang lebih juga. Nah, ini kita ambil yang nilai rata-rata lah ya, yang kualitasnya tidak begitu rendah ataupun tidak begitu tinggi. Ini pas-pasan 750.000. Artinya jika kita membeli dua, mesin jahit dan mesin obras, modal awal kita yang kita perlukan yaitu 1.500.000 untuk peralatan. Sementara itu untuk perlengkapan kita ada gunting khusus jahit, ada penggaris untuk jahit, ada benang obras, ada benang jahit, jarum jahit. Ini juga diperlukan untuk keperluan menjahit tadi ya. Nah, kurang lebih total untuk perlengkapan ini 100.000 aja. Artinya peralatan ditambah perlengkapan, modal awal kita yaitu 1.600.000 rupiah. Nah, bagaimana nih ngitung laba atau ruginya? Nah, kita cari asumsi berapa piece dalam 1 bulan. Misalkan dalam 1 bulan kita bisa menjahit 30 pakaian, di mana tarif kita yaitu satu kali menjahit itu 125.000, itu 30.000 kali 125.000, totalnya 3.750.000. Artinya dalam 1 bulan potensi pendapatan kita yaitu 3.750.000 rupiah. Nah, biaya untuk 30 pakaian ini dan 1 bulan itu apa saja? Kurang lebihnya ada perlengkapan tadi ya, perlengkapan untuk menjahit, ada benang, ada jarum dan lain sebagainya. Kita asumsikan 200.000, transportasi 100.000 untuk membeli bahan, misalkan listrik, air, telepon, internet kurang lebih 200.000, karena kita berada di dalam satu rumah, kita bisnis rumahan, bisa jadi listrik, air, dan telepon ini digratisin dulu. Artinya kita belum ada pengeluaran, tapi tidak masalah, ini sebagai asumsi saja. Nah, penyusutan peralatan jangan lupa dihitung ya. Penyusutan peralatan ini apa? Yaitu peralatan yang sudah kita beli tadi, mesin jahit dan mesin obras. Tadi kan nilainya 1.500.000. Kalau misalkan kita asumsikan mesin kita itu rusak di tahun ketiga, artinya 1.500.000 tadi dibagi 3 tahun, yaitu 1 tahunnya berarti 500.000. Nilai dari peralatan kita tadi akan berkurang 500.000 per tahun. Nah, kalau kita mau menghitung berapa laba rugi setiap bulannya, berarti penyusutan peralatan kita bikin per bulan, yaitu 500.000 dibagi 12, kurang lebih angkanya 41 sekian, tapi kita bulatkan ke 42.000. Nah, ada biaya lain-lain juga, misalkan biaya tak terduga ada 30.000 rupiah kita sisihkan. Dengan asumsi tersebut, biaya dalam 1 bulan yaitu 572. Nah, pendapatan kita tadi 3.750.000 rupiah. Dengan demikian, laba di setiap bulannya asumsinya yaitu 3.178.000 rupiah. Dengan catatan setiap hari itu ada 1 pemesanan, di mana 1 pemesanan 125.000 rupiah. Kalau kita banjir orderan, ya berarti lebih tinggi lagi dengan biaya yang variable income-nya kurang lebih 572.000 rupiah tadi. Nah, ini kita tidak memperhitungkan fixed income berupa gaji terlebih dahulu, karena ini asumsinya kita sendiri yang menjahit ya. Kemudian kita juga tidak memperhitungkan tempat usaha
sewa karena kita bisnisnya di rumah sendiri. Seperti itu. Nah, gimana kalau kita punya 3 mesin? Artinya kalau kita punya 3 mesin, ini kan kurang lebih laba ruginya 3.170.000. Kita anggaplah 3 juta ya. Kalau kita punya 3 juta, 3 mesin, berarti kita perlu menambah pegawai. Pegawai, berapa gaji pegawai dalam 1 bulan? Misalkan 2 juta rupiah, artinya 3 juta tadi dikurangi 2 juta rupiah untuk pegawai, kita masih bisa memiliki 1 juta rupiah untuk pendapatan. Nah, gimana kalau kita punya 30 mesin? Artinya 30 kali 1 juta rupiah, artinya kita bisa memiliki 30 juta per bulan tadi. Nah, gimana kalau kita punya 30 mesin dan 300 mesin? Ya tinggal dikalikan saja ya. Artinya kita dalam 1 bulan bisa menghasilkan 300 juta rupiah. Seperti itu faktor kelipatan yang bisa kita peroleh kalau kita menjalankan bisnis rumahan berupa menjahit pakaian. Nah, itu kurang lebih yang bisa kita sampaikan. Semoga sukses. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Salam sukses untuk kita semua. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Semoga bermanfaat.